Kembali di Corporate Action, pemirsa, potensi pertumbuhan PT Chandra Asri Petrochemical Tbk sangat besar sejalan dengan mulai membaiknya bisnis chemical. Kita akan membahas prospek bisnis dan saham PT Chandra Asri Petrochemical Tbk bersama analis Bina Arta Sekuritas Nafan Aji Gusta. Selamat pagi, Mas Nafan. Selamat pagi Mbak Caki, selamat pagi pemirsa Berita Satu. Iya, ini nampaknya semangat selalu begitu ya. Kita akan membahas soal prospek dari PT Chandra Asri Petrochemical. Di tengah pandemi seperti ini, apakah masih bisa melihat Chandra Asri ini ekspansif atau seberapa ekspansifkah sebenarnya perseroan ini di kondisinya seperti sekarang? Ya memang kalau kita akui ya, tadi kan baru saja membahas mengenai keberhasilan TPA dalam hal ekspansi bisnis dengan cara untuk dan menyelesaikan pembangunan pabrik metil tetributil ether maupun juga butanwan begitu ya. Itu pun juga diharapkan akan mampu meningkatkan kapasitas secara signifikan sehingga dengan demikian maka dari itu juga ekspansi bisnis pun juga bisa dijalankan dengan baik. Kalau kita melihat dari, sedangkan kalau misalkan kita melihat dari proses pembangunan pada Chandra Asri Petrochemical kedua ya, pabrik yang kedua ini kan juga masih belum selesai begitu ya kan, dan ini pun juga dibutuhkan kerjasama atau joint venture dengan perusahaan Royal Vopak ya atau Koninklijk Vopak ya, ini kan perusahaan multinasional asal dari Belanda ya, dari Belanda, dan memang juga perusahaan tersebut juga kalau kita melihat dari sisi kinerja fundamental itu pun juga selama annually itu selama dari tahun 2016 ya hingga 2019 secara annually itu selalu menghasilkan laba bersih gitu ya. Kalau terakhir kalau nggak salah sih sekitar 500 juta euro begitu ya untuk laba bersihnya. Jadi otomatis ini saya pikir ini joint venture tersebut ya mudah-mudahan bisa memberikan manfaat yang signifikan dalam rangka meningkatkan kapasitas maupun juga kapabilitas dalam hal pembangunan CAP 2 ini begitu. Karena kan kalau kita melihat dari opportunity ya misalkan ya untuk opportunity kalau saya melihat penambahan pabrik baru ini pun juga bisa diharapkan agar mampu meningkatkan kinerja penjualan petrochemical dari TPA itu sendiri sehingga juga di sisi lain pun juga jangkauan bisnis pun juga akan meningkat pula gitu ya. Jadi dengan demikian para pelaku pasar tentunya juga sangat mengapresiasi ya berkaitan dengan dari langkah TPA ini dalam rangka ekspansi bisnis begitu ya. Meskipun kalau tantangan yang akan dihadapi itu berkaitan dengan adanya pesaing begitu ya, kemudian juga adanya wajar saja kondisi perekonomian global yang masih sedang menuju pemulihan ya begitu ya. Mas Nafan, kalau tadi Anda katakan sebenarnya Chandra Asri sendiri dari 2012 sampai 2019 ini selalu mencatatkan laba bersih secara annual. Royal Vopak itu. Royal Vopak. Tapi untuk di 2020 sendiri hingga sekarang kuartal 3 ini seperti apa sebenarnya kondisinya secara fundamental untuk Chandra Asri, khususnya untuk di bidang petrokimia sejauh ini masih baikkah atau seperti apa? Memang kalau kita akui ya, meskipun kalau saya melihat bahwasannya dari kinerja penjualan produk petrochemical dari TPA itu sendiri sudah menunjukkan kenaikan ya begitu ya. Tapi sehingga mencatatkan pendapatan bersihnya mencapai 1,27 miliar dolar AS begitu ya. Tapi memang kalau kita melihat dari kinerja laporan keuangan kuartal ketiga, memang untuk pendapatan bersih Chandra TPA tersebut memang mengalami koreksi sebesar 8,6% gitu ya, menjadi 1,26 miliar dolar AS begitu ya. Memang kalau kita akui memang akibat dari pandemi COVID-19 tersebut memang secara umum kinerja penjualan rata-rata produknya mengalami penurunan, terutama oleh produk olefins maupun juga polyolefins begitu kan. Terus juga kita akui bahwasanya juga selain dari faktor COVID-19 kan juga ada perang dagang juga begitu antara Amerika dan Tiongkok begitu, sehingga memang kita akui juga EBITDA perusahaan ini pun juga
tertekan gitu ya kalau saya akui bahkan EBITDA-nya itu sekitar 65,5 juta dolar ya dibandingkan dengan year on year itu sebesar 155 juta dolar AS. Ada faktor dari pandemi COVID-19 dan juga ada perang dagang antara Amerika dan juga China. Nah, ini sementara sasaran atau target dari pasar Chandra Asri sendiri juga salah satunya masuk ke pasar Tiongkok. Selain Tiongkok, pasar mana saja yang kira-kira prospektif gitu untuk disasar oleh Chandra Asri? Ya, memang kalau kita akui Tiongkok merupakan pasar yang kuat ya kalau menurut saya begitu ya. Tapi juga di sisi lain terdapat negara-negara di kawasan Asia Timur maupun juga Asia Pasifik pun juga itu juga bisa merupakan pasar yang prospektif begitu ya. Jadi otomatis juga kalau saya melihat dalam rangka peningkatan kapasitas maupun juga kapabilitas TPA khusus dalam hal ekspansi bisnis untuk pembangunan Chandra Asri Petrochemical kedua itu pun juga mudah-mudahan kalau bisa diselesaikan secara baik ini pun juga akan bisa memberikan katalis positif bagi TPA karena ini merupakan TPA ini bisa menjadikan global player juga begitu ya kalau menurut saya dalam hal ekspor produk petrochemical tersebut kalau menurut saya. Baik. Mas Afan, tapi hingga saat ini apakah perseroan sebenarnya kondisi keuangannya masih cukup baik atau sebenarnya terhitung ini mengalami kerugian? Oke, kalau misalkan jika saya melihat dari sisi pendapatan ya, kalau misalkan dari sisi pendapatan sebenarnya di sini trennya masih koreksi wajar, tapi seperti yang saya katakan, tapi meskipun demikian, yang penting kalau kita melihat dari sisi kualitas asetnya ya, di sini kualitas aset dari TPI pun juga trennya selalu positif ya dari tahun 2014 ke tahun 2020 begitu ya. Kalau misalkan jika saya konversikan ke rupiah itu sudah 48,6 triliun rupiah kalau saya ingat begitu ya. Terus juga di sisi lain kalau para pelaku pasar juga melihat bahwasannya ini perusahaan TPA juga mampu menjalankan mitigasi resiko dengan efektif ya selama terjadi pandemi maupun juga sebelumnya juga ada trade wars terus juga antara Amerika dan Tiongkok. Kita melihat bahwasannya dari tingkat kinerja debt to equity ratio-nya itu di bawah 100%. Itu di bawah 100%. Kalau saat ini sekitar 88%. Jadi otomatis kalau misalkan jika investor melihat sama kinerja debt tersebut di bawah 100% itu sudah bagus gitu ya. Itu sudah bagus bagi perusahaan dalam menjalankan good corporate governance dengan efektif begitu. Apalagi melihat di kondisi hampir seluruh bidang dari bidang usaha ini memang terpapar atau terdampak dari COVID-19 untuk Chandra Asri sendiri koreksinya masih relatif baik begitu ya. Baik, kita masih akan membahas topik ini di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami pemirsa, Dialog Corporate Action akan segera kembali sesaat lagi.